Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak semua. Semoga kalian tetap sehat dan semangat terus belajar dari rumahnya ya. Kali ini Butia akan melanjutkan kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Bagian 2, diangkat menjadi Rasul. Hai, aku sebuah gua. Orang menyebutku Gua Hiro. Aku berada jauh dari kota. Dulu aku bukanlah gua yang terkenal. Namun kini tentu semua orang mengenalku. Itu karena aku punya cerita bersama seorang laki-laki istimewa. Dialah seorang laki-laki bernama Muhammad. Aha, kau sudah tahu ya? Beliaulah bayi yang lahir di tahun gajah. Kini beliau telah menikah dengan seorang wanita terhormat, kaya raya dan dermawan. Bunda Khadijah namanya. Lantas, apa hubungan sebuah gua dengan seorang Muhammad? Aku sudah seperti sebuah kamar loh buat beliau. Maksudku, beliau sering mendatangiku, bahkan bermalam sampai berhari-hari. Padahal, beliau hanya berbekal air minum dan roti yang dibawakan Bunda Khadijah. Tentu saja, beliau tidak menjadikanku sekadar tempat istirahat, apalagi liburan. Di sini, beliau menyepi dan beribadah, memikirkan semua ciptaan Allah dan berharap akan datangnya sebuah petunjuk. Kadangkala aku melihat Muhammad bersedih hati. Ada apa gerangan? Mendengar rintihannya, aku pun paham. Rupanya, hati beliau tak pernah tenang melihat kaumnya menyembah berhala. Beliau menangis menyaksikan kemaksiatan yang merajalela. Bertahun-tahun Muhammad melakukan hal demikian, tak pernah bosan memohon kepada Sang Pencipta. Beliau senantiasa memanjatkan doa dengan khusyuk. Tiba-tiba terjadilah keajaiban di usianya yang ke-40. Waktu itu tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Iqra, terdengar suara bergemuruh. Guru. Aku yakin itu bukanlah sekadar suara guru. Oh, ada apakah ini? Apa yang terjadi dengan Muhammad? Sungguh, aku sangat khawatir juga ketakutan. Alhamdulillah, aku merasa lega dan gembira. Rupanya, itu suara malaikat yang menurunkan wahyu untuk Muhammad. Sejak saat itulah, Muhammad menjadi Nabi Allah. Beliau adalah utusan Allah yang mengajak pada kebaikan. Kisah teladan, pendeta yang membenarkan kerasulan. Khadijah, selimuti aku, kata Muhammad, sementara tubuhnya menggigil. Muhammad SAW baru saja pulang dari Gua Hiro, menerima wahyu pertama. Khadijah segera menyelimuti dan memeluk suaminya. Tenanglah, hibur Khadijah. Setelah merasa tenang, Muhammad menceritakan kejadian yang dialaminya di Gua Hiro. Khadijah tersenyum. Bergembiralah dan tentramkanlah hatimu. Demi Allah yang menguasai diri Khadijah, engkau ini benar-benar akan menjadi nabi, pesuruh Allah bagi seluruh alam. Allah tidak akan mengecewakanmu. Bukankah engkau orang yang senantiasa berusaha untuk menghubungkan tali persaudaraan? Bukankah engkau selalu berkata benar? Bukankah engkau senantiasa menyantuni anak yatim piatu, menghormati tamu, dan mengulurkan bantuan kepada setiap orang yang ditimpa kemalangan dan musibah? Khadijah lalu mengajak Rasulullah SAW menemui sepupunya Waraqah bin Naufal, seorang pendeta. Kudus, demi yang jiwa Waraqah ada di tangannya, jika apa yang engkau ceritakan kepadaku benar, maka sungguh telah datang kepadanya Namus Al-Kubro, sebagaimana yang telah datang kepada Musa, Isa,
dan Nuh alaihissalam secara langsung, seru Warokoh. Begitulah, Warokoh langsung membenarkan kenabian Muhammad. Demi yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya engkau adalah seorang nabi bagi umat ini. Pastilah mereka akan mendustakan dirimu, menyakitimu, mengusirmu, dan akan memerangimu. Seandainya aku masih menemui hari itu, sungguh aku akan menolong Allah. Kemudian ia mendekat kepada Muhammad SAW dan mencium ubun-ubunnya. Rasulullah SAW kemudian bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Warokoh menjawab, "Betul, tiada seorang pun yang membawa sebagaimana yang engkau bawa, melainkan pasti ada yang menentangnya. Kalau saja aku masih mendapatkan masa itu, kalau saja aku masih hidup." Hanya berselang beberapa waktu sejak peristiwa itu, Warokoh wafat. Apa yang dikatakannya benar terjadi. Rasulullah SAW mendapat tugas yang sangat berat sebagai penyampai kebenaran di tengah kaum jahiliyah. Tahukah kamu? Kalian tahu surat apa yang pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepada Rasulullah? Betul, surat Al-Alaq ayat 1-5. Yuk kita baca dan hafalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Shadaqallahul azim. Nah anak-anak, itulah sepenggal kisah tentang Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Semoga menambah kecintaan kita kepada beliau. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.